Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya apa rahasia para miliarder? Setelah menganalisis ribuan jam nasihat dari mereka, ternyata ada polanya loh. Sebuah cetak biru yang bisa langsung kita pakai. Dan hari ini, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa sih cara paling cepat buat menghasilkan uang? Kebanyakan dari kita mungkin mikir jawabannya itu punya ide yang super brilian atau rencana yang sempurna. Tapi, para miliarder ternyata mikirnya beda banget. Nah, ini dia nih perbedaannya. Sebagian besar dari kita itu seringnya mandek nungguin ide sempurna yang nggak datang-datang. Sementara itu, orang-orang yang beneran sukses udah lari jauh di depan, membangun kekayaan mereka di atas tumpukan tindakan yang, nggak sempurna sama sekali. Inilah musuh terbesar kemajuan kita, jebakan perfeksionisme. Logika para miliarder tuh simple. Kaya itu bukan soal punya ide paling bagus, tapi soal siapa yang paling cepat ambil keputusan dan belajar dari hasilnya. Oke, jadi kalau diam aja itu udah pasti jaminan gagal. Terus gimana dong cara kita mulai gerak? Nah, jawabannya ada di pilar pertama dari cetak biru ini. Yuk kita lihat. Pilar pertama, bertindak cepat. Ini bukan cuma soal kerja keras, tapi soal menciptakan momentum, bikin bola saljunya terus menggelinding. Di dunia yang serba cepat ini, orang-orang paling sukses tahu kalau kecepatan itu bukan lagi sekedar keuntungan, tapi segalanya. Coba deh, lihat kisahnya Richard Branson. Waktu penerbangannya dibatalin, dia bisa aja kan ngeluh kayak penumpang lain. Tapi enggak, dia malah lihat peluang. Dia langsung sewa jet pribadi, bikin papan seadanya, dan jual tiket cuma $39. Dan dari situlah, dari tindakan nekat yang super cepat itu, lahir Virgin Airlines. Oke, jadi kecepatan itu penting, tapi ngebut tanpa arah, ya cuma bikin capek doang kan? Makanya, pilar kedua ini soal fokus yang intens. Gimana caranya mengarahkan semua tenaga kita ke satu titik aja. Dan di sini, lagi-lagi, nasihat para miliarder tuh beda banget dari yang biasa kita dengar. Kita semua kan diajarin buat diversifikasi. Tapi, coba dengarkan deh kata Warren Buffett. Alih-alih menyebar tenaga dan modal kemana-mana, para miliarder justru melakukan sebaliknya. Mereka all in. Mereka memusatkan semua energi, waktu, dan uang mereka untuk jadi yang terbaik di satu bidang. Tujuannya bukan diversifikasi, tapi dominasi. Gimana caranya? Gini, mereka itu nganggep fokus mereka sebagai aset paling berharga. Mereka membangun benteng di sekeliling pikiran mereka, buang semua gangguan, bikin rutinitas khusus yang bikin otak mereka bisa mikir secara mendalam dan kreatif. Oke, kita udah punya kecepatan, kita udah punya fokus. Sekarang, gimana caranya biar mesin ini nggak kehabisan bensin di tengah jalan? Pilar ketiga adalah tentang menguasai uang. Lebih tepatnya, mengendalikan aliran kas supaya kita bisa bertahan dari badai apapun. Senjata rahasianya seringkali adalah konsep yang namanya siklus konversi kas, atau CCC. Gampangnya gini, ini soal seberapa cepat Anda bisa ngubah pengeluaran jadi pemasukan. Tujuannya, dibayar secepat mungkin, tapi bayar orang selambat mungkin. Jeff Bezos tuh jagonya soal ini. Waktu perusahaan lain pada bangkrut pas krisis.com, Amazon malah makin gede. Kok bisa? Karena Amazon itu dibayar sama pelanggan di hari pertama. Tapi Amazon baru bayar suppliernya sekitar 28 hari kemudian. Kebayang nggak? Selama hampir sebulan, Amazon itu muterin duit pelanggan buat modal bisnisnya sendiri. Cerdas banget. Nggak ada yang bisa bangun kerajaan sendirian. Pilar keempat dan terakhir ini adalah soal leverage atau daya ungkit. Gimana caranya melipat gandakan hasil kerja kita jauh melebihi apa yang bisa kita lakuin sendiri. Nah, kunci dari daya ungkit ini ada di sebuah ide yang keren banget soal rekrutmen yang kita sebut aja prinsip boneka Rusia. Intinya, ini soal mempekerjakan orang-orang yang hebat. Idenya tuh simple tapi radikal banget. Buang jauh-jauh ego Anda. Jangan pernah jadi orang paling pintar di ruangan itu. Justru, rekrut orang yang lebih cerdas, lebih berbakat, dan lebih baik dari Anda. Karena pada akhirnya, kesuksesan mereka itu yang bakal ngangkat Anda juga. Oke, jadi kita udah punya 4 pilarnya nih. Kecepatan, fokus, aliran uang, dan daya ungkit. Tapi, ada satu elemen terakhir yang ngiket semuanya. Tanpa ini, keempat pilar tadi ya cuma teori doang. Nah, ini dia intinya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang Anda tahu, tapi apa yang akan Anda lakukan. Coba deh renungkan pertanyaan ini. Langkah kecil apa yang akan Anda ambil dalam 24 jam ke depan? Semua pengetahuan ini nggak ada artinya sampai Anda bertindak. Gak usah nunggu sampai semua rencananya jelas dan sempurna. Justru kejelasan itu datang setelah Anda mulai bergerak. Ambil satu langkah aja dulu, terus langkah berikutnya. Nanti juga jalannya bakal kelihatan kok.
Karena pada akhirnya, yang benar-benar misahin antara yang berhasil sama yang gagal, itu bukan soal ide, bukan soal uang atau rencana yang sempurna, tapi cuma sebuah keputusan sederhana untuk terus maju, nggak peduli apapun yang terjadi.